Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan Bapak Rahman dalam materi pembelajaran pendidikan agama Islam untuk SD kelas 4 Fatma Kenanga Islamic Character School. Nah teman-teman, minggu lalu kita sudah membahas materi tentang mengaji Quran Surah Al-Falaq ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang apa ya? Silakan teman-teman semua simak ya. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, ada beberapa hal yang harus teman-teman persiapkan. Yang pertama, teman-teman silakan duduk yang rapi. Terima kasih sudah melakukan duduk yang rapi ya. Selanjutnya berdoa teman-teman. Untuk berdoa, mari kita lakukan secara bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Nah, kemudian teman-teman harus menonton video sampai dengan tuntas. Nah, teman-teman, kita masuk ke pembelajaran kedua tentang mengimani Allah dan Rasul-Nya. Bagian pertama kita akan membahas tentang mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman pasti tahu dengan rukun iman? Ya, pasti tahu ya. Di dalam rukun iman sendiri iman kepada Allah adalah yang pertama. Artinya betapa pentingnya ya teman-teman kita percaya atau mengimani Allah, karena Allah lah tempat kita meminta, tempat kita memohon pertolongan, tempat kita mengadu. Nah, semuanya itu bergantung kepada Allah. Kita makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita perlu membuktikan teman-teman. Membuktikan apa? Membuktikan bahwa kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan caranya bagaimana teman-teman? Ya, caranya yang pertama menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Ini menyembah Allah semata. Kita wajib menyembah Allah sebagai Tuhan kita. Wajib disembah. Kita tidak boleh menyembah selain Allah. Menyembah selain Allah itu, menyembah selain kepada Allah, termasuk perbuatan syirik teman-teman. Dan orang yang melakukan perbuatan syirik tersebut disebut dengan musyrik. Syirik teman-teman termasuk perbuatan dosa besar yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang tersebut benar-benar melakukan taubat nasuha. Semua ibadah kita tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Kita tidak boleh ibadah tapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ibadah melaksanakan salat, puasa, zakat serta membaca Al-Qur'an. Kita harus berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya berdoa kepada Allah SWT. Kita tidak boleh teman-teman berdoa kepada selain Allah, karena kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berdoa kepada Allah. Jika kita menginginkan sesuatu teman-teman, kita harus memohon kepada Allah. Kita umat Islam dilarang berdoa kepada selain Allah, seperti berdoa kepada pohon besar, berdoa kepada gunung, berdoa kepada matahari, atau arwah nenek moyang kita. Itu
dilarang dalam agama Islam ya teman-teman. Kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, adanya makhluk hidup. Makhluk hidup ini ada dua teman-teman. yakni makhluk hidup yang ada di alam nyata seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Dan yang kedua, makhluk yang hidup di alam gaib seperti malaikat dan jin. Artinya mereka semua, ya, maupun yang gaib maupun yang nyata, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tadi kita membahas tentang mengimani Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya, yakni mengimani Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah berarti kita meyakini bahwa Allah mengutus para rasul ke dunia. Mereka diutus untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia, teman-teman. Terutama kita, umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus ke dunia untuk menyampaikan wahyu Allah. Wahyu tersebut berisi tentang ajaran-ajaran yang menjadi pedoman hidup manusia. Ajaran-ajaran yang menjadi pedoman hidup manusia di dunia ini ya teman-teman, untuk bekal ke akhirat nanti. Selanjutnya, orang-orang yang mengikuti ajaran Rasul hidupnya pasti akan bahagia teman-teman. Berbeda dengan orang-orang yang menolak ajaran Rasul, hidupnya pasti akan menderita. Karena mereka menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah. Sedangkan para Rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia agar manusia mempunyai pedoman dalam hidup. Oke. Nah teman-teman, itu tadi materi tentang mengimani Allah dan Rasulnya. Bapak sudah menjelaskan tentang materi mengimani Allah, mengimani Rasulnya. Teman-teman, silakan baca-baca kembali buku pendidikan agama Islamnya agar teman-teman bisa lebih paham. Nah, selanjutnya teman-teman, dalam pengumpulan tugas, teman-teman mengumpulkan tugas di Google Classroom. Harus di Google Classroom ya. Kemudian ketika teman-teman diberikan tugas oleh Bapak, teman-teman wajib menulis nama lengkap dan kelas di lembar jawaban tersebut agar tidak tertukar dengan teman-teman yang lainnya. Nah teman-teman, terima kasih teman-teman sudah melihat atau menonton video dari Bapak sampai dengan selesai. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran yang selanjutnya, yakni minggu depan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.